Perkenalkan, nama saya Hiel Sibatuara, NIM 2192442, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari manajemen pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM pada dasarnya adalah praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya, termasuk juga membuat struktur organisasi yang ideal untuk dijalankan. Manajemen sumber daya manusia merupakan divisi yang berperan dalam mengembangkan potensi karyawan sebuah perusahaan sebagai aset bisnis. Jika aset tersebut dikelola dengan baik, juga dengan menggunakan sistem aplikasi HR yang baik, maka produktivitas karyawan pun juga makin efektif dan hasil dapat memaksimalkan profit perusahaan tersebut. Divisi ini akan membekali karyawan dengan berbagai pengetahuan tentang perusahaan, fasilitas yang diperlukan, pelatihan, pembinaan, layanan administrasi, dan sebagainya. Pihak manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan berperan dalam memastikan bahwa hubungan antara perusahaan dan seluruh karyawan dan timnya memiliki solidaritas. Jika antara perusahaan dengan karyawan terjalin hubungan yang solid, maka dapat dipastikan terjadi tempat kerja pun jadi kondusif dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Tentu hal ini akan berdampak positif pada perkembangan dan peningkatan produktivitas perusahaan tersebut. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika sumber daya manusia dikelola secara efektif, manajer sumber daya manusia dapat lebih mudah dan mereka profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memajukan visi perusahaan tersebut serta membantu terkait pengadaan, pelatihan, dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang mereka tetapkan. Yang kedua, sumber daya finansial. Sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana atau uang. Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat. Tujuan dari finansial ini adalah target yang ingin dicapai saat kita mengelola uang. Artinya, aktivitas ini terkait ke bagaimana kita menabung atau menyimpan dana, membelanjakan uang itu hingga menghasilkan atau bahkan berinvestasi. Membuat daftar tujuan finansial yang spesifik memang sangat penting untuk menentukan anggaran. Manfaat finansial adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat membuat kamu lebih disiplin, mulai dari merencanakan keuangan, mengendalikan pengeluaran, dan mengelola pengembangan dana untuk kebutuhan masa mendatang. Yang ketiga, sumber daya fisik. Sumber daya fisik yaitu infrastruktur fisik yang digunakan dalam organisasi, bangunan, dan gedung, pabrik, peralatan, tempat atau lokasi geografis atau bahan baku. Sumber daya fisik atau aset berbentuk yaitu sumber daya yang kasat mata dan berwujud, yang terdiri dari sumber daya manusia atau sebagai pegawai dan manajer, material atau bahan baku untuk produksi, uang dan mesin atau termasuk fasilitas bangunan pabrik dan energi listrik untuk menggerakkan mesin. Sumber daya fisik sering disebut juga 4M sesuai singkatan namanya dalam bahasa Inggris: man, material, money, machine. Dan yang ketiga adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada sebuah tingkatan dan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai.
Model sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi terdiri dari 5 sumber daya dasar: manusia, hardware, software, dan data jaringan. Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fisik diantaranya adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga database, yang keempat produser, yang kelima personil, dan yang keenam jaringan data. Demikian sedikit penjelasan saya tentang sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Jika ada kekurangan saya, mohon dimaaf. Terima kasih.